Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan ya. Nah, pada pagi hari ini Bu Asi ingin menyapa teman-teman pada acara pesantren virtual yang biasanya kita laksanakan pada bulan Ramadan yang lalu di pesantren Kilat yang biasa kita laksanakan di sekolah secara bersama-sama. Nah, untuk kali ini karena kita mengikuti aturan pemerintah, kita harus belajar di rumah aja. Nah, hari ini kita belajar pesantren virtual. Nah, Bu Asi akan membawakan ceramah atau pelajaran tentang puasa Ramadan dan hikmahnya. Nah, sebelum pelajaran atau materi dimulai, terlebih dahulu kita akan membaca doa. Baca doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Doa kedua orang tua. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Keselamatan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Dan setelah berdoa, Bu Asi ingin menyapa teman-teman dengan lagu. Oke. Semoga teman-teman makin tambah semangat ya belajarnya, walaupun tidak bertemu dengan Pak Guru atau Bu Guru secara langsung. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi untukmu, selamat pagi untukku. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning to you, good morning to me. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Sobahul khair, kaifa haluk? Alhamdulillah. Sobahul khair, kaifa haluk? Alhamdulillah. Sobahul khair, sobahul khair, sobahul khair, kaifa haluk? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, keceriaan, kebahagiaan, dan ketetapan iman dan Islam. Untuk selanjutnya, Puas mau tanya nih, teman-teman ingat tidak hari ini hari apa ya? Hari ini adalah hari Senin, tanggal 27 bulan April tahun 2020. Nah, pada hari ini Bu Asi ingin mengajak teman-teman untuk mengetahui lebih dalam tentang apa sih itu puasa. Dalilnya apa sih yang mewajibkan kita berpuasa? Nah, yuk kita sama-sama belajar agar kita lebih tahu tentang makna puasa. Oke, yang pertama pelajaran yang kita akan pelajari adalah pengertian puasa. Yang kedua adalah dalil Al-Quran yang mewajibkan kita berpuasa. Yang ketiga, syarat wajib puasa. Yang ketiga, syarat syah puasa. Yang keempat adalah rukun puasa. Yang kelima adalah apa saja sih hal-hal yang membatalkan puasa?
Yang selanjutnya adalah apa saja sih hal-hal yang dapat merusak pahala puasa? Nah, yang terakhir adalah hikmah melaksanakan puasa. Nah, untuk yang pertama, kita akan pelajari tentang arti puasa. Arti puasa menurut bahasa itu apa sih? Arti puasa menurut bahasa adalah menahan. Yang kedua, menurut istilah. Menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Terus, dalil Al-Quran yang mewajibkan kita berpuasa bunyinya bagaimana sih? Yuk, kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu semua berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nah, yang berikutnya, mengapa sih kita harus berpuasa? Kenapa sih kita harus capek-capek puasa? Nahan lapar, nahan haus, seharian penuh dari mulai subuh sampai maghrib. Itu kenapa alasannya? Nah, yang pertama adalah puasa itu adalah salah satu rukun Islam. Teman-teman tahu tidak rukun Islam yang keberapa puasa itu? Betul, puasa itu adalah rukun Islam yang keempat. Betul, teman-teman hebat. Nah, yang kedua, kenapa sih kita harus berpuasa? Karena orang yang berpuasa akan mendapatkan hadiah takwa. Takwa itu apa sih? Takwa adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, yang ketiga, kenapa sih kita harus berpuasa? Karena orang yang sungguh-sungguh dalam berpuasa, orang yang sungguh-sungguh puasanya, hidupnya akan tentram karena sudah menjadi orang yang bertakwa, dan di akhirat dia akan memperoleh taman surga yang sangat indah. Nah, selain itu dia akan mendapatkan kebahagiaan untuk selama-lamanya. Nah, itu teman-teman. Berikutnya kita akan mengetahui tentang syarat wajib berpuasa. Syarat wajib yang berpuasa itu ada apa saja sih? Syarat wajib berpuasa itu ada 3. Yang pertama, berakal sehat. Akalnya sehat, tidak gila. Nah, terus yang kedua, baligh atau dewasa. Yang ketiga adalah kuat berpuasa. Itu adalah syarat wajib puasa. Berikutnya yang kedua adalah syarat sah puasa. Syarat sah puasa itu apa saja sih? Syarat sah puasa itu ada 5. Ada 5. Nih, ada 5 jari nih. Yang pertama adalah Islam. Nah, teman-teman agamanya Islam bukan? Kalau teman-teman agamanya Islam berarti teman-teman wajib berpuasa ya. Terus yang kedua, berakal, tidak gila ya. Yang ketiga, mumayyiz. Mumayyiz itu apa sih? Mumayyiz itu artinya cerdas. Orang yang bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk.
Nah, kalau teman-teman bisa membedakan yang baik dari yang buruk, berarti teman-teman wajib berpuasa ya. Terus yang keempat, suci dari haid atau nifas bagi seorang wanita. Laki-laki tidak ya, ini hanya berlaku untuk wanita saja. Suci dari haid atau nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah wanita melahirkan, itu disebut darah nifas. Terus kemudian yang ke berapa yuk? Teman-teman ingat tidak? Yang kelima, betul. Yang kelima adalah dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Kalau waktu yang diharamkan berpuasa seperti hari tasyrik itu haram ya teman-teman. Teman-teman dilarang untuk berpuasa. Contohnya pada saat Idul Kurban atau bulan haji, bulan Zulhijjah, itu biasanya orang-orang diharapkan berpuasa selama 3 hari karena itu adalah hari tasyrik. Terus yang berikutnya adalah rukun puasa. Rukun puasa itu apa saja sih? Rukun puasa itu ada 2. Rukun puasa yang pertama adalah niat. Niat itu dilakukan di dalam hati, bukan diucapkan. Kalau diucapkan itu sunnah. Nawaitu shauma hodian ada ini fardhi syahri ramadhana hadihi sanati fardolillahi ta'ala. Itu namanya melafadzkan. Kalau melafadzkan niat itu adalah sunnah. Yang wajib ya, yang wajib itu di dalam hati. Aku niat puasa Ramadan ya, itu adalah wajib. Jadi niat wajibnya itu di dalam hati, bukan hanya melafadzkan. Kalau melafadzkan niat itu adalah hukumnya sunnah. Ingat ya, niatnya di dalam hati. Terus yang kedua, rukun puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Terus yang berikutnya, hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja sih hal-hal yang dapat membatalkan puasa? Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Ingat ya teman-teman, dengan sengaja. Aku mau makan aku mau minum nggak ada orang ini, nggak ada yang tahu. Padahal perlu teman-teman ketahui, ada siapa yang mengetahui kita ya? Ada Allah dan ada malaikat di kanan kiri kita yang selalu mengetahui tingkah laku kita. Ingat ya, walaupun orang tua tidak ada di rumah, ingat selalu ada malaikat dan Allah yang selalu mengetahui kita. Nah, terus kemudian yang kedua, muntah dengan sengaja. Kalau muntah dengan sengaja nih, jari-jarinya dimasukin biar kita muntah, atau sikat giginya dimasukin nih ke tenggorokan biar kita muntah, itu nggak boleh, itu sengaja namanya. Tapi kalau kita muntah dengan tidak sengaja, itu tidak membatalkan puasa. Begitu juga tadi dengan misalkan kita udah makan sepiring, udah minum segelas, tapi kita baru ingat, oh iya aku lagi puasa ya, udah makan. Nah itu kalau baru ingat nggak batal, tapi kalau disengaja batal. Sama aja muntah yang disengaja itu juga membatalkan puasa. Yang berikutnya adalah haid atau nifas. Orang sedang berpuasa nih, bagi perempuan ya, perempuan sedang berpuasa, sudah niat di malam hari atau di pagi hari sebelum sahur dan niat, tapi pada saat siang hari tiba-tiba keluar darah atau haid, atau tiba-tiba siang hari melahirkan. Bagi perempuan itu puasanya batal. Nah, terus yang berikutnya adalah gila atau hilang akal. Lagi puasa tiba-tiba hilang akal, itu akan membatalkan puasa. Terus yang berikutnya adalah murtad. Murtad itu apa sih? Murtad itu adalah keluar dari Islam. Terus selain hal yang membatalkan puasa, ada juga loh hal-hal yang merusak pahala puasa. Apa saja contohnya? 1.
berdusta atau berbohong. Yang kedua adalah menghina orang tuh. Yang ketiga adalah menghasut, mengajak orang untuk berbuat jelek, itu namanya menghasut. Terus yang berikutnya adalah fitnah, ya, karena fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan loh teman-teman. Terus yang berikutnya adalah berkata yang kotor. Nah, teman-teman harus berhati-hati ya saat berpuasa. Kalau teman-teman tidak sengaja atau dengan sengaja berkata kotor, itu akan merusak pahala puasa. Walaupun berkata kotor itu misalkan tidak menyakiti teman-temannya, misalkan, itu tetap merusak pahala puasa. Makanya harus berhati-hati ya dalam berkata atau dalam berbicara. Terus kemudian berkelahi nih, teman-teman yang suka berkelahi kalau lagi puasa harus diberhentikan, tidak boleh berkelahi, karena berkelahi itu dapat merusak pahala puasa. Kemudian nih yang berikutnya menggosip. Nah, ngomongin orang, atau pagi-pagi kita lihat TV ada gosip, kita ngikutin gosip, itu sama aja, itu namanya menggosip. Menggosip itu akan merusak pahala puasa. Jadi puasa kita tidak batal, tapi puasa kita akan sia-sia karena tidak akan mendapatkan pahala. Makanya kita harus berhati-hati ya. Terus yang berikutnya adalah hikmah puasa. Hikmah puasa itu apa saja sih? Wah, ada banyak teman-teman. Yang pertama adalah sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, karena kita masih diberikan kesehatan. Nah ya, jadi kita wajib melaksanakan puasa. Terus yang kedua, melatih kejujuran. Walaupun tidak diketahui oleh orang lain atau teman-teman atau keluarga yang ada di rumah, kita harus tetap jujur. Kenapa? Karena kejujuran kita ini hanya kepada Allah tuh. Karena kita niatkan puasa hanya untuk, atau ibadah puasa kita hanya diniatkan karena Allah tuh. Jadi sangat melatih kejujuran. Nah, terus yang berikutnya, yang ketiga adalah menambah kasih sayang. Kenapa kita dapat menambah kasih sayang dengan puasa? Karena dengan puasa kita jadi mengetahui, oh iya, orang-orang yang di sana, yang di luar sana, yang biasanya kekurangan makan, kekurangan minum, oh seperti ini rasanya. Nah, dari situ kita tergugah hatinya untuk selalu berbagi dengan orang-orang yang kekurangan makanan dan minuman. Itu seperti yang saat ini sedang terjadi karena ada COVID-19. Kalau teman-teman masih punya kelebihan makanan atau minuman atau apapun itu yang bisa disedekahkan, teman-teman berbagi ya sama tetangga yang di sekitarnya yang kelihatan kekurangan gitu ya. Terus yang berikutnya adalah melatih kesabaran. Iya, itu dapat melatih kesabaran. Karena apa? Kita nggak mau makan, kita nggak mau minum kalau belum waktunya buka. Kita masih sabar nunggu, nggak apa-apa lapar, yang penting aku dapat pahala. Nggak apa-apa aus, tapi aku dapat pahala. Tuh. Jadi kita melatih sabar. Mulai dari pagi sampai sore kita sabar-sabarin, biar aus, biar lapar kita tahan-tahan tuh. Jadi karena sabar itu adalah kunci awal menuju kesuksesan. Jadi kalau orang mau sukses, kuncinya adalah harus sabar tuh. Nah, teman-teman, sekian yang dapat Bu Asih sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Bu Asih sendiri dan bagi teman-teman di rumah. Nah, tugas teman-teman adalah membuat ringkasan yang sudah Bu Asih sampaikan dari awal sampai akhir. Apa saja sih yang Bu Asih sampaikan hari ini? Silahkan teman-teman ditulis di buku tulis, diringkas di rumah untuk dipelajari lagi di rumah, dibaca. Karena ilmu itu harus diikat, harus ditulis seperti kambing. Kalau kambing tidak diikat akan lepas gitu aja. Kalau kita nyarinya, kalau nggak punya ikatan susah tuh. Seperti ilmu kalau tidak ditulis, ketika kita lupa kita mau nyari kemana. Nah, kita harus punya tulisannya.
wabarakatuh ya. Oke, terima kasih teman-teman untuk bersamaannya. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, puasanya lancar, tarawihnya juga lancar ya. Selalu semangat, semoga 30 hari full dapat menjalankan puasa dengan baik. Jangan lupa niatnya. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.